Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin yang berbahagia. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di tanah Indonesia yang subur ini. Tanah yang setiap butirnya menyimpan harapan dan cita-cita anak bangsa untuk masa depan. Tanah yang kita lihat dari Sabang sampai Merauke terhampar oleh sawah yang megah, pegunungan yang tinggi, hutan-hutan yang rimbun, dan laut yang terbentang luas. Keindahan alam ini bukan hanya sekedar pemandangan, tetapi merupakan identitas bangsa kita. Namun, yang tak kalah indah dari pemandangan-pemandangan tersebut adalah wujud rasa kemanusiaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal dengan orang-orang yang ramah, punya toleransi yang tinggi, dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Namun sayang, di tengah keindahan-keindahan tersebut, ada satu fakta yang tidak bisa kita lewatkan, satu fakta yang tak bisa kita abaikan, yaitu sistem pemerintahan yang membuat kita selalu bertanya-tanya. Pemerintah yang seharusnya membangun negara ini, pemerintah yang seharusnya mempedulikan rakyatnya sendiri, seringkali kita tidak lihat peran di dalamnya. Seringkali kita melihat hal yang bertolak belakang, seakan-akan pemerintah tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri. Padahal pada saat pemilu, mereka selalu mengeluarkan dan menjanji-janjikan, jika kalian memilih saya, maka rakyat Indonesia akan bisa sejahtera, rakyat Indonesia akan jadi maju. Namun apa buktinya? Berkali-kali pemimpin kita berganti, rakyat Indonesia tetap menderita. Banyak bukti yang kita lihat dari ujung ke ujung, dimulai dari Aceh. Aceh ingin memerdekakan diri karena mereka merasa tidak dipedulikan oleh negara sendiri. Kita lihat lagi ke ujung yang satunya di Papua. Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia juga karena mereka merasa kalau hak mereka tidak bisa dipenuhi oleh negara sendiri, dan bahkan negara sendiri ingin merusak ranah Papua, padahal Papua hanya ingin hidup damai. Kenapa saya bilang begitu? Kita bisa lihat dari proyek besar yang akan dijalankan di Papua, yang akan menghabiskan berjuta hektar tanah Papua, food estate, yang dimana itu tanpa persetujuan masyarakat Papua sendiri. Apakah keadilan dan hak benar-benar sudah ditegakkan? Atau itu hanya bunyi Pancasila dan undang-undang belaka? Bisa kita lihat lagi di dalam ranah pendidikan sebagai contoh. Kita lihat daerah-daerah terpencil masih kekurangan akses untuk mendapatkan pendidikan, akses transportasi, akses bangunan, bahkan akses untuk menempuh pendidikan itu sendiri. Bisa kita lihat dengan ketidakadaannya ruangan untuk belajar, ketidakadaannya transportasi untuk menuju sekolah, bahkan ketidakadaannya internet untuk mengakses pembelajaran. Saya akan ambil contoh dari pengalaman pribadi saya. Saya tinggal di sebuah desa yang terpencil, desa yang sangat indah. Namun internet di sana sangat susah. Jadi kita sebagai siswa sangat sulit untuk mengakses informasi-informasi terbaru. Ada internet, namun hanya di beberapa titik saja. Jadi untuk mengakses internet buat pembelajaran saja, kita harus pergi ke titik-titik tertentu tersebut. Ditambah lagi guru-guru di sekolah saya juga sangat terbatas, dan tentu saja punya skill yang berbeda dengan guru-guru yang ada di ibu kota yang sudah terlatih dengan sangat baik. Saya sendiri sangat merasakan ketimpangan tersebut ketika saya pindah ke Jakarta. Saya pergi ke sebuah sekolah untuk observasi. Saya melihat betapa kerennya guru mereka. Saya melihat betapa canggihnya teknologi yang ada untuk mereka. Kenapa kami di wilayah yang terpencil tak bisa mendapatkan hal tersebut? Padahal keinginan kami hanya mendapatkan pendidikan yang layak agar kami nanti mampu memajukan bangsa ini. Jika pendidikan Indonesia terus-terusan begini tidak mendapatkan pemerataan, kapan Indonesia akan maju? Apakah Indonesia Emas 2045 akan benar-benar terwujud? Tak bisa kita pungkiri, jalannya pemerintahan dan politik di suatu negara akan menentukan nasib sebuah negara tersebut.
Kenapa saya bilang begitu? Karena pemerintahlah yang mengatur sebuah negara, bagaimana negara tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di negara itu tersendiri, itu berasal dari pemerintahannya. Namun tak hanya pemerintahan, sebuah negara bisa maju tergantung juga kondisi sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan bisa kita lihat, masyarakat Indonesia masih kurang dalam hal pendidikan. Karena ketidakmerataan pendidikan tersebut tadi, ujung-ujungnya ini kembali lagi ke pemerintah. Bagaimana cara pemerintah menanggulangi masalah yang ada di sebuah masyarakatnya. Kita bisa lihat contoh lain seperti kemiskinan struktural yang terjadi di Pulau Jawa. Sangat banyak sekali kemiskinan yang bahkan tak tertampung. Mereka semua tidur di jalanan, tidur di bawah kolong jembatan. Pemerintah sampai sekarang belum menemukan solusi yang tepat dari hal tersebut. Jika kemiskinan struktural ini terus-terusan terjadi, maka SDM juga akan menurun karena orang-orang miskin tak mampu mengampu pendidikan yang layak. Dan jika SDM di Indonesia terus-terusan menurun, kemajuan yang selama ini kita impi-impikan tidak akan pernah terwujud. Maka dari itu, saya mengajak kita semua agar lebih bisa cerdas untuk memilih pemimpin, agar lebih bisa melihat bibit-bibit pemimpin yang baik untuk kita di masa depan. Saya tidak bilang pemimpin sekarang tidak baik, namun kita bisa memilih dan mempersiapkan pemimpin yang lebih baik lagi ke depannya agar Indonesia lebih maju lagi. Apakah kesalahan-kesalahan dari pemerintah itu membuat kita harus membenci dan menyerang pemerintah? Tentu saja tidak. Kita sebagai rakyat Indonesia bisa bicarakan dengan baik. Kita bisa mengusulkan hal-hal yang ingin kita usulkan. Contohnya saja seperti transparansi dan partisipasi, di mana pemerintah seharusnya lebih punya transparansi atas apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan menjadi keuntungannya bagi masyarakat. Yang kedua adalah keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Seperti yang kita lihat, Indonesia masih kurang dalam hal pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya masih dipegang oleh negara lain, sehingga keuntungan yang kita dapatkan masih sangat sedikit. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk lebih giat dalam belajar dan lebih bersungguh-sungguh agar kita suatu saat nanti kita bisa mengolah SDM kita sendiri, sehingga Indonesia bisa lebih kaya lagi. Selanjutnya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat. Seperti yang kita lihat di tanah Papua tadi, suara mereka tak didengar, hak mereka tidak mereka dapatkan. Maka dari itu, saya meminta semoga pemerintah kita lebih terbuka matanya untuk melihat ada hak yang harus dijalankan. Selanjutnya yang saya minta dan mungkin bisa kita sarankan kepada pemerintah adalah pengalokasian dana APBN 20% untuk pendidikan. Benar-benar ditetapkan untuk pendidikan. Tidak ada lagi korupsi dan sebagainya dalam hal pendidikan agar negara kita bisa maju. Dan terakhir, semoga kita benar-benar bisa cerdas dalam memilih pemimpin kita ke depannya. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang punya SDM yang tinggi. Ketika suatu negara sudah punya SDM yang tinggi, maka kita tidak akan terpengaruh lagi oleh yang namanya politik uang. Politik uang yang selalu menghancurkan diri kita sendiri pada ujungnya. Bisa kita lihat, ibu kita, saudara kita, banyak sekali menerima dan melakukan politik uang. Pada saat pemilu akan dimulai, agen-agen yang sudah direncanakan akan memulai politik uang tersebut, memberikan janji-janji ini, itu, uang, sembako, dan lain sebagainya, agar pihak mereka bisa terpilih. Ketika kita sudah punya SDM yang bagus, punya kecerdasan yang tinggi, maka kita tidak akan pernah terpengaruh oleh politik uang tersebut. Dan kita akan bisa memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan latar belakangnya. Dan ketika kita sudah bisa memilih hal tersebut, saya yakin suatu saat nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang cerdas dan benar-benar bisa memajukan bangsa kita. Dan semoga Indonesia bisa jadi negara yang lebih maju lagi, lebih bisa berhati-hati dalam memilih pemimpin, dan semoga kita jadi negara yang punya SDM yang tinggi, agar kita tidak perlu lagi meragukan bangsa kita sendiri. Di antara tanah yang indah, masyarakat yang ramah, kita mengharapkan SDM yang tinggi dan pemerintahan yang bekerja semestinya.
Saya Najwa Sakila Amru pamit undur diri. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.